Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, yaitu 4 permasalahan. Ada 4 permasalahan yang dibahas di dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, isti'malu aniyati dhahab wal fiddah wa ghairihima fit taharah. Tentang penggunaan bejana emas dan perak dan selain keduanya dalam bersuci. Di dalam permasalahan yang pertama ini, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, penggunaan bejana yang terbuat dari bahan yang dibolehkan dalam syariat. Maka syaratnya harus 2, yaitu suci dan mubah. Berarti kalau dia najis maka tidak boleh. Sebagaimana insyaallah akan kita bahas lebih detail, yang najis itu apa saja di bab najis. Begitu pula kalau hukumnya haram, maka tidak boleh. Contohnya emas dan perak, sebagaimana akan dibahas di bab ini. Jadi ini 2 syaratnya. Semua bejana yang terbuat dari bahan apapun, aluminium kah, besi, plastik, kulit akan dibahas secara khusus dalam bab ini. Kulit ada perincian ya. Ada yang suci, ada yang najis. Iya. Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi. Wasairil isti'mal idza kanat tahirah mubahah. Dibolehkan menggunakan seluruh bejana untuk makan dan minum, dan semua penggunaan termasuk taharah, apabila bejana itu suci lagi mubah. Apabila bejana itu suci lagi mubah. Walau kanat thaminah, walaupun berharga, walaupun bejana itu terbuat dari bahan yang berharga. Libaqaiha 'alal asli wa huwal ibahah. Kenapa boleh? Karena dia tetap dalam keadaan asalnya. Tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah. Jadi, selama tidak ada dalil yang mengatakan bahan-bahan itu najis atau hukumnya haram, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa tadi? Mubah dan suci. Maka boleh. Nah, permasalahannya, bagaimana kalau dia benda berharga dari selain emas dan perak? Contohnya mungkin tembaga. Tembaga lumayan mahal ya. Atau apa saja, benda-benda berharga yang bisa dibuat jadi bejana. Maka mayoritas ulama berpendapat hukumnya boleh, selama tidak dilarang oleh syariat. Walaupun benda berharga, walaupun kalau dijual mahal, seperti tembaga lumayan kan harganya. Kalau di kilo berapa sekilo sekarang? Walaupun harganya mahal, ketika dibuat bejana, selama tidak ada dalil yang melarang, tidak pula ada dalil yang mengatakan itu najis, maka hukumnya boleh. Bahkan telah dinukil ijma ulama, bolehnya hal tersebut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma. Kecuali ada khilaf ulama, jika bahannya lebih mahal daripada emas dan perak. Itu ada khilaf ulama. Namun pendapat yang kuat insyaallah, pendapat mayoritas ulama, tetap hukumnya mubah. Karena hukum asalnya mubah. Selama tidak ada dalil yang melarang, atau tidak ada dalil yang mengatakan itu najis. Baik, yang penting antum tahu, ada yang disepakati ulama, ada yang dikhilafkan ulama. Baik. Kenapa boleh dan mubah? Berdasarkan kaidah yang umum tadi. Kaidah yang umum, yaitu segala sesuatu hukumnya mubah
dan suci, selama tidak ada dalil yang mengatakan haram atau najis. Diambil dari keumuman ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Azza wa Jalla berfirman, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dalil yang kedua, yaitu syariat melarang kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 32. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Kata Allah, katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik. Artinya apa? Hukumnya halal, tidak boleh kita mengatakan haram tanpa ada dalil. Baik, ini yang pertama. Semua bejana apapun itu yang tidak ada dalil menyatakan itu haram atau najis, maka hukumnya mubah. Hukumnya mubah lagi suci. Pembahasan yang kedua, qalu ma ada aniyatu dzahab wal fiddah, kecuali bejana emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima, karena sesungguhnya diharamkan makan dan minum pada keduanya. Diharamkan makan dan minum pada keduanya. Baik, ini pembahasan yang kedua, yaitu hukum bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Jadi jemaah sekalian, kita makan dan minum menggunakan apa? Piring dan gelas. Tapi juga bisa disebut itu adalah bejana. Kan tempat penampungan, wadah. Jadi bejana ini mencakup juga piring dan gelas. Maka diharamkan makan dan minum dengan menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab. Dan bahkan juga telah dinukil ijma'. Telah dinukil ijma' hukum haramnya. Tidak ada yang membolehkan. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Munzir, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Para ulama tersebut menukil adanya ijma', kesepakatan haramnya menggunakan piring atau cawan atau gelas atau bejana apapun yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Berdasarkan banyak dalil. Di dalam kitab ini disebutkan 2 dalil. Yang pertama, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena emas dan perak itu bagi mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian di akhirat. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak atau piring dan gelas yang terbuat dari emas dan perak itu adalah dosa besar. Kenapa? Kenapa dosa besar? Ada yang bisa jawab kenapa dosa besar berdasarkan hadis ini? Kenapa, akhi? Ahsan, tabarakallahu fik. Karena tasyabbuh bil kuffar, termasuk menyerupai orang kafir. Para ulama juga menyebutkan hadis ini dalam pembahasan tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Dan menyerupai orang kafir itu dosa besar, menyerupai musuh Allah. Dan itu termasuk kategori wala kepada mereka, jadi dosa besar. Bahkan Nabi SAW memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini adalah dosa besar. Kemudian dalil yang kedua, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan menggunakan gelas perak, pada hakikatnya dia hanyalah memanaskan api neraka jahanam di perutnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak. Jadi ini tambahan dalam riwayat Muslim, emas atau perak. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi hanya disebut perak, tapi ini disebut emas atau perak. Maka hakikatnya dia hanyalah memanaskan perutnya dengan api neraka jahanam. Maka fahadha nassun ala tahrimil akli wasyurbi. Ini adalah nas, teks yang tegas yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak atau bejana dari emas dan perak. Jadi dua hadis ini adalah dalil tegas yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik. Wan nahyu amun. Dan larangan dalam hadis bersifat umum. Yatanawwalul ina al-khalis awil mumawwah bidzahab awil fiddah. Mencakup bejana yang murni terbuat dari emas dan perak atau disepuh dengan emas dan perak. Awilladzi fihi syai'un minadz-dzahab wal fiddah, atau pada bejana itu ada sedikit dari emas dan perak. Jadi jemaah sekalian, ini penting dipahami. Larangan dalam hadis bersifat umum. Apakah dia emas murni atau perak murni atau tercampur dengan zat lain. Jadi, walaupun emasnya hanya sedikit atau peraknya hanya sedikit, kalau itu untuk perhiasan, adapun perak untuk menambal yang bocor, insya Allah ada pembahasannya. Nah sekarang untuk perhiasan, emas dan perak. Walaupun hanya ditambah sebuah ukiran kecil misalkan. Bejananya terbuat dari besi. Tapi ada sebuah ukiran kecil dari emas dan perak. Maka hukumnya haram digunakan. Hukumnya haram digunakan berdasarkan keumuman dalil. Dalil tidak memberi pengecualian. Kalau emasnya sedikit atau peraknya sedikit, maka berarti boleh tidak. Dalil tidak memberi pengecualian. Iya. Sebagaimana jemaah sekalian, hukum umum ini juga mencakup bagi laki-laki dan wanita. Jadi, keumuman dalil tentang larangan menggunakan bejana dari emas dan perak mencakup dua hal penting. Yang pertama, apakah murni bejana emas dan perak ataukah tidak murni? Bejananya aslinya terbuat dari besi, tapi ada hiasan dari emas dan perak. Sama saja. Dalil melarang. Karena dalil bersifat umum. Kemudian yang kedua, keumumannya juga mencakup laki-laki dan wanita. Keumumannya juga mencakup laki-laki dan wanita. Yang dibolehkan bagi wanita itu hanyalah untuk perhiasan. Itu pun hanya untuk dilihat suaminya atau mahramnya. Ini salah kaprah kaum wanita. Karena syariat katanya boleh wanita pakai emas, lalu dia pakai untuk keluar rumah. Sehingga terlihat oleh semua mata lelaki. Ini salah kaprah. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi boleh bagi wanita itu hanyalah perhiasan. Itu pun hanya berhias di depan suaminya dan boleh terlihat oleh mahramnya. Adapun menggunakannya sebagai gelas atau piring makanan, maka tidak boleh juga bagi wanita. Baik, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, hukum penggunaan emas dan perak selain untuk makan dan minum, termasuk untuk taharah. Inilah pembahasan yang dihapus di dalam cetakan terbaru di buku ini. Penggunaan emas dan perak untuk selain makan dan minum. Maka
mayoritas ulama berpendapat hukumnya haram. Mayoritas ulama dari kalangan 4 madhab. Bahkan sebagian ulama telah menukil ijma' hukumnya haram. Yang menukil ijma' diantaranya Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Dalilnya itu juga hadis-hadis yang melarang makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Itu juga dalilnya. Sisi pendalilannya gimana? Larangan penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum itu bukan pengkhususan. Lalu kenapa hanya disebutkan makan dan minum? Nabi SAW tidak mengatakan jangan kalian berwudu dengan bejana emas dan perak. Tapi yang beliau larang adalah jangan kalian makan dan minum dengan emas dan perak. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu yang paling banyak dilakukan. Karena itu yang paling banyak dilakukan. Jadi bukan sebuah pengkhususan. Makanya sebagian ulama menyebutkan di sini ada kaidah ma'ulliqa bihil hukmu liqaunihi aglab fa innahu la yaqtadi takhsisahu bihi. Hukum yang dikaitkan dengan sesuatu yang banyak dilakukan, maka itu tidak berkonsekuensi terhadap pengkhususan. Paham maksudnya? Jadi Nabi SAW melarang penggunaan emas dan perak sebagai bejana makan dan minum, bukan karena hanya itu saja yang dilarang, tetapi karena itulah yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Bukan berarti beliau membolehkan untuk penggunaan yang lain, seperti untuk taharah dan lain-lain. Baik, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kias. Kiasnya bagaimana? Apabila untuk makan dan minum saja dilarang, apalagi untuk selain itu. Dipahamin ya? Alasan mayoritas ulama. Mengapa mereka berpendapat bahwa penggunaan bejana emas dan perak selain makan dan minum, hukumnya juga sama. Hukumnya juga terlarang. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan yang keempat. Hukum taharah dengan air yang disimpan di bejana emas dan perak. Apa perbedaan pembahasan yang keempat dan ketiga? Kalau yang ketiga berbicara tentang hukum menyimpan air di situ, maka hukumnya haram. Tapi pembahasan yang keempat berbicara tentang hukum taharah dengan airnya. Paham bedanya? Paham tidak? Ya. Pembahasan yang keempat, hukum taharah dengan menggunakan air yang disimpan di bejana emas dan perak. Sekarang saya tanya lagi. Menyimpan air di bejana emas dan perak, hukumnya apa? Halal atau haram? Hukumnya haram. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, hukum tahara dengan menggunakan air yang sudah terlanjur disimpan di situ. Maka ini pembahasannya sama dengan pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang hukum tahara menggunakan air yang haram. Seperti air curian atau air dari hasil riba. Hukumnya apa? Hukumnya, kesimpulannya apa? Ada yang ingat pembahasan kemarin? Ahsan, tabarakallahu fikum. Bukan boleh digunakan. Sah, hukumnya taharanya sah. Tapi dia berdosa. Jadi taharanya tetap sah, namun dia berdosa. Maka hukumnya juga di sini sama. Jadi kalau ada air sudah terlanjur disimpan di bejana emas dan perak, maka ketika kita gunakan itu untuk taharah, hukumnya sah, tapi berdosa. Kecuali terpaksa nggak ada air lain dan bukan kita yang menyimpan di bejana emas dan perak, ya kita insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau kita sendiri yang menyimpan air itu di bejana emas dan perak, lalu kita gunakan untuk taharah, maka taharah kita tetap sah, walaupun di satu sisi kita berdosa. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi mayoritas ulama dari 4 madhab berpendapat hukumnya sah walaupun berdosa. Di satu sisi sah, tapi di sisi yang lain berdosa. Kenapa mereka tetap mengatakan sah? Karena tidak ada dalil yang mengatakan tidak sah. Tidak ada dalil yang mengatakan tidak sah. Dan juga karena
larangan menggunakan bejana emas dan perak itu terletak di luar ibadah bersucinya. Bersucinya seperti wudhu dan mandi. Maka larangannya tidak terletak di situ. Jadi tidak pada rukunnya, tidak pula pada syaratnya. Namun pada sesuatu di luar rukun atau di luar syaratnya. Ya, memang di sini ada kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan berkonsekuensi pada rusaknya ibadah atau tidak sah. Tetapi kaidah ini berlaku kalau larangan itu terletak pada zat ibadahnya, seperti pada rukunnya atau syaratnya atau wajibnya. Namun kalau larangannya di luar daripada ibadah tersebut, maka hukumnya sah walaupun di satu sisi dia berdosa. Ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, hukum memiliki bejana emas dan perak. Hukum memiliki bejana emas dan perak. Jadi sekedar memiliki, tidak digunakan. Bagaimana hukumnya? Kalau menggunakan bejana emas dan perak, kita sudah tahu hukumnya haram. Tapi bagaimana untuk sekedar dimiliki? Atau katakanlah untuk perhiasan di rumah. Untuk perhiasan rumah. Ada biasanya bejana-bejana kuno, itu seringkali dijadikan hiasan di rumah-rumah. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau dia terbuat dari emas dan perak? Bagaimana hukumnya? Maka mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi sekedar memiliki bejana emas dan perak, apakah untuk perhiasan ataukah untuk investasi, maka hukumnya juga haram menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalilnya apa? Dalilnya sama, yaitu hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma yang dibahas di bab ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun hadis ini adalah larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, tapi dalam hadis tersebut ada lafaz fa innaha lahum fid dunya. Karena sesungguhnya menggunakan bejana emas dan perak bagi mereka di dunia. Mereka di sini maksudnya siapa? Orang-orang kafir. Nah, lafaz ini bersifat umum sehingga mencakup semua keadaan, apakah untuk dipakai atau sekedar untuk dimiliki. Kemudian ada alasan yang kedua juga, Para ulama menyebutkan semua yang hukum asalnya tidak boleh digunakan, maka memilikinya juga tidak boleh. Ya, sebagai contoh, jemaah sekalian, contoh lain, alat-alat musik. Tidak dibolehkan dalam syariat, maka memilikinya juga tidak boleh. Ini menjadi sebuah kaidah. Sesuatu yang pada asalnya tidak dibolehkan dalam syariat, maka memilikinya juga tidak boleh. Sebagai contoh alat-alat musik. Atau contoh yang lain, khamar. Bolehkah kita memiliki khamar? Sekedar memiliki, tapi kita nggak minum. Maka hukumnya tidak boleh. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, untuk menutup pintu kepada penggunaannya. Maksudnya apa? Kalau seseorang sudah memiliki, maka itu lebih mudah baginya terjerumus untuk menggunakannya. Paham ya? Jadi, kalau seseorang memiliki khamar, maka orang yang memiliki khamar itu lebih mudah terjerumus meminum khamar daripada yang tidak memiliki khamar. Orang yang memiliki alat musik lebih mudah terjerumus menggunakan alat musik tersebut daripada yang tidak memilikinya. Oleh karena itu, tidak boleh memiliki sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Tetapi jemaah sekalian, kalau bentuknya emas batangan, nggak bisa diapa-apain kan? Hanya emas batangan. Bolehkah kita miliki? Jawabannya boleh, tidak masalah. Tidak masalah, itu hukumnya boleh.
Karena kalau dia emas batangan, ya nggak mungkin kita jadikan sebagai tempat menyimpan makanan, atau untuk alat makan dan minum, atau untuk menyimpan air. Maka ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Wallahu alam.